Boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudu ala dini kullihi wa qabilahi syahida asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ba'du. Mas Ta'lim Siti Khadijah Khatimakllah, ibu-ibu semuanya yang hadir pada kesempatan Rabu sore ini. Pertama, sama-sama kita ucapkan hamdalah ya bersama-sama. Biqauli alhamdulillah rabbil alamin. Atas nikmat yang tak terhitung ya, yang kita terima, rahmat, inayah, taufik, hidayah, syafaat Allah pada kita semuanya, sehingga pada petang hari masih diberi waktu berjalan ke tempat ini untuk mengaji bersama-sama sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jamaah Majelis Ta'lim Siti Khadijah Khatimakllah. Saudara, salam juga kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir, ketua di padang mahsyar. Yang syafaat yang kita tunggu-tunggu, yang tidak ada duanya, karena hanya Nabi Muhammad yang bisa memberikan syafaat. Dan syafaat itu diberikan kepada umatnya yang tidak nolak terhadap dua pusaka warisan Nabi. Apa itu, Ibu? Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, kita melaksanakan semua itu. Termasuk hari ini kita merayakan Quran, kitab Allah dan juga hadis, silaturahmi, mengaji, menuntut ilmu itu. Rasulullah memberikan janji untuk memberikan syafaat. Yang kedua juga kita bermajelis ini, paham nggak paham, melihat nggak lihat, merasa nggak merasa, tapi akidah kita meyakini bahwa di sini banyak berkumpul malaikat, ya, tidak hanya roket dan mati, tapi juga malaikat yang mencatat amal ulang kita, mencatat nasib kita, ya, pagi dan petang yang silih berganti bersama-sama di majelis, ya. Sehingga Nabi berkata, jika engkau ingin berjalan di muka bumi mencari surganya Allah, maka taman-taman surga itu ada di majelis-majelis ilmu seperti hari ini. Di majelis ilmu ini majelis tempat surga-surga atau taman-taman surga di dunia ini. Hari ini pelajarannya apa ya? Akhlak wanita ya. Ya. Ada hadis panjang ya, hadis panjang tentang akhlak wanita ini. Coba akan saya tulis, nanti mungkin kita bahas sama-sama ya. Dan kok saya ada yang baru ya? Iya Pak, kenalan Pak. Oke, kenalannya sekarang apa nanti? Mau kenalan? Sebenarnya sudah lama Pak, online. Oh, online? Dari mana Ibu nih? Jauh Pak, jauh. Pegang sini loh Pak. Oh jauh itu. Iya. Baru muncul. Tetangganya Bu Ja'far. Iya, sebelah sini Pak. Gang belakang atau belakang? Alhamdulillah. Ya, tugas di mana Ibu? Di rumah saja. Oh, DRS. Atau DRA, di rumah aja. Di masjid ini. Kawan aku. Ya udah tahu. Baik ya, kita mulai ya sebentar.
Tiga, jelas satu. Boleh poket dah. Harus dihubungi ya. Mengarang almarhum akhlak. Kalau kuncinya membaca Arab Gudul itu Belajar. Mau belajar. Ya, ada waktunya khusus sebenarnya. Karena waktunya butuh paling nggak 1 jam belajar. Almarhum akhlak ya. Apa itu artinya? Akhlak wanita. Yang pertama, yang kedua, wanita tuh. Ya sholatil mar'atu omsiha. wanita yang ditulis Yang pertama ini apa itu Pak? Dua. Lil Boypi. Yang pertama tuh almarhum
ilmu perempuan. Kursi suami ukuran yang ngomong rasa butuh buku Saat suami tidak ada, suami tidak di rumah. Ya, dari saat tidak di rumah. Ya, tidak ada rumah itu. Ya. Tidak sholatil mar'atu khomsiha. Khomsiha itu apa? Khomsa berapa? 5. Berarti 5 waktu. sholat 5 waktu. Itu ya. Hadis panjang sekali. Kalau ditulis nggak cukup. Intinya itu. Ketutupan. Ada apa? Sudah pinter. Ya ini 5 ini 5 1 2 3 4 5 ini. Jika wanita bisa melakukan ini taholal sana. Apa? Taholal sana apa itu? Taholal sana. Masuk surga dari semua pintu yang ada di surga. Pintu atas, pintu bawah sampai semua pintu bisa masuk ke wanita kalau mau dimasuki. Ya. Ya, waktu pada suami. Ini lain sama yang 2 ya. Ya. Itu juga di rumah kan ada ibu-ibu yang suka belayang, kita belayang. Ya, jalan-jalan. Piknik. Ya. Ke mall katanya ya Bu. Dari mana ke mall? Kamu nggak ada suami ke mall. Suaminya diajak enggak mau. Kalau suami bilang di telepon sekarang WA nggak boleh. Ya nggak boleh, harus di rumah. Kalau jalan itu masuk belayang kamu. Nggak. Suami nggak itu. Kalau suaminya Nggak diajak, Pak. Nah, Nggak mau diajak. enggak mau ikut diajak. istri harus mengikuti. Oh ya udah, kalau bapak ikut aku di rumah aja. Kalau bapaknya ya sudah itu sendiri. Jadi Nah, itu izinkan. boleh. Izinkan boleh. Boleh izinkan. berarti radusun. Yang ngoni. Bentuknya kan kalau bayar. Kalau ikut kan bayari Pak. Sama. Biasanya kalau suami Ikut bayari. mengizinkan, gue duit ora gitu. Itu yang benar, suami yang benar. Berarti kalau nggak nanyain gitu nggak bener ya Pak? Dia nggak tanya apa-apa, malah perang ya berarti itu suami nggak benar. Suami yang benar ya yang ngoni. Berapa tuh Bu? Boleh ini-ininya, saya cukup. Nah. Yang selamat baik. Nomor 2 itu apa Pak? Pelihara Diri saat suami tidak Pelihara di rumah. diri saat suami tidak di rumah. Nah, kalau yang janda ya aman.
Orang bebasnya Pak senang-senang sendiri, senang-senang sendiri, masak sendiri, manci sendiri, Tidur sendiri. tidur saya anak kos. Terus kita bebas, senang, harus bebas tugas. Lulus bukan bebas, lulus. Jadi pelajaran hari ini ada akhlak wanita, itu ibu yang minta ya. Akhlak wanita. Akhlak wanita tuh banyak ya Pak ya? Banyak sekali, tapi Iya, dengar. banyak hadis ya. Tapi yang utama ini, puasa Ramadan ya puasa Ramadan kan, puasa Ramadan. Ya. Kalau suami tidak mengantar istri, suaminya dosa. Maksudnya gimana? Suami nggak ngantar itu ke mall aja tuh. Ya. Iya, ke mall diizinkan. Ya. Sepanjang istrinya tuh aman, ada anaknya, ada temannya, misalnya tetangga atau siapa, itu boleh nggak apa-apa. Tapi kalau disuruh dewe itu suami nggak pernah. Bapak apa dulu atau? Ya apa kan gede tua gue ya dong. Ada nggak itu suami gitu? Ada Pak, ada Bu. Suami kita ya. Gede tua apa toh Bu? Ngaku dewe. Ada nggak? Ya pakai gede tua wis wani to. Ya jadi Dari cewek wanita. kan, apa ada sopir macam-macam, ada ya ada yang nganter lah, ada yang apa. Tapi kalau seperti Bu Ja'far, seperti Bu saya jatuh ya, saya jatuh itu musuh nggak ada jalannya yang kasihan. Ya. Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Jadi fikih wanita itu banyak sekali ya. Fikih wanita banyak sekali. Di antaranya akhlak ini ya. Kemudian fikih ibadah, mungkin fikih wudu, fikih toharoh, fikih muamalah, oh banyak sekali. Fikih kiasan, tahu nggak fikih kiasan? Fikih Aisyah itu kita kalau menjadi rumah tangga boleh nggak? Kan sekarang banyak di zaman ini wanita jadi kepala rumah tangga ada. Ada nggak gitu? Ada. Suaminya nganggur nggak kerja kena PHK. Ternyata yang atur ibu isinya itu. Pak tak tinggal kerja ya. Ini duit banyak semene. Ada nggak gitu? Banyak sekali. Ya. Artinya apa? Nih duit sehari belanja berarti kan sampai belanja kan? Ini sayur, ini dok, ini tempe tahu, ini bawang lombok, ini bagusnya rokok, ya. Nah, suami yang ngerokok, ya Pak Iwan ngerokok nggak? Oh nggak ngerokok. Rokok gitu. Laki-laki suka dikasih uang nggak lumayan, bisa ngerokok ya. Ngopi di pinggir pasar, banyak sekali, banyak sekali. Sebelum ada ojek itu, makin lagi yang nganggur banyak sekali. Tapi sekarang ada ojek ini, puluhan ribu yang nganggur karena PHK itu menjadi ojek online, kan? Itu masih lumayan. Tapi sekarang ini persaingannya begitu ketat, ojol ini, maka banyak yang nganggur, ya. Nganggur. Motor-motor itu ternyata dia beli kredit, mobil juga kredit. Saya sering wawancara kalau naik ojol atau naik Grab ya pada itu. Ya Pak Rian gampil ini angka saya itu sedinten 3 penumpang pun kosong. Sehingga mobilnya
ditarik sama leasing ya. Nah, ditarik sehingga dia nganggur lagi. Motor juga ditarik sama aja nggak ya, jadi makin berat di masa sekarang ini urusan ekonomi berat sekali. Angkot kan biasanya kan ada berapanya dia setor kan setor belakangnya. Kalau nggak mampu setor ya biasanya potong gaji, potong apa itu ya. Bis barang itu sudah setor pada belakangnya. Saya kemarin ketemu pengusaha, teman saya Haryanto Bos, tahu ya Bu ya, yang sekarang banyak sekali. Itu ternyata semua busnya tuh kredit leasing semuanya Bu. Dia nekat untuk leasing, kemudian sopirnya semua suruh setor sekian harus bisa. Nah, kan. Baik yang bangkrut. Jadi sekali lagi ekonomi yang berat ya, bersyukurlah yang masih menghasilkan uang pensiun ya gurus ada uang pensiun ya. Siapa yang tidak menerima pensiun di grup ini kan ya? Yang swasta tentu ya. Sama sekarang, tapi kan belum disahkan juga ya. Silakan yang mau cerita, silakan. Bu Ketua, silakan. Ada yang sampaikan, Vicky Vanessa. Kamu tanya Oh gini ya. masalah yang pelajaran kemarin, masalah bihar itu kafaratnya puasa 2 bulan berturut-turut itu kalau dibayar snack itu boleh enggak? Ya nggak boleh. Boleh kan? Kalau saya kebes itu boleh dengan puasa Syawal. Itu boleh. Puasa yang mubes itu boleh campur sama sunah. Nah, tapi kalau kafar itu puasa sunah tapi puasa karena kafar. Terus 2 bulan Ya nggak boleh. Oh ya. Ya itu yang paling berat apa tuh kafar 2 bulan tadi? Karena apa? Salah. Ada yang ingat kemarin pacaran kafar 2 bulan puasa apa karena apa? Karena Hubungan bulan puasa Ramadan. puasa. berjima di bulan Siang hari. sama yang kedua ada 2 loh, zihar. Ingat ya, Menjihad. zihar. Oh itu Suami Menganggap suami seperti istri seperti ibunya. nah itu nggak boleh itu bahaya. Ada apa ceritanya pengantin laki-laki muda, Mas sebenarnya senang dengan saya kenapa? Pipimu, hidungmu tuh selingkuh, itu udah nggak boleh itu mantan muda. Nah, tapi saya nggak tahu. Kalau sifat sama ibu, kelakuan seperti ibu itu nggak boleh. Sama, nggak boleh. Sama. Baik dohir maupun batin, kalau bisa mengatakan itu, dia harus bayar kafarat. Berat kan? Tanya Pak, ada yang puasa besar itu tanggal 1 sampai 8 ya. Ada yang 7 dan 8 itu kan itu Pak yang Oh bisa. Hari ini ada yang puasa. Nabi mengatakan yang intinya bahwa Nabi tidak pernah puasa selama 8 hari berturut-turut. Khawatir kalau puasanya terus nanti dianggap wajib, dianggap oleh umat itu wajib. Maka dia tidak puasa 8 hari, tapi puasa tetap Senin Kamis atau pas Ayyamul Bid ya puasa Ayyamul Bid. Dan Nabi tidak pernah puasa Tarwiyah, tapi puasanya puasa apa? Arafah. Kenapa nggak puasa Tarwiyah? Kenapa Nabi nggak puasa Tarwiyah? Ada yang tahu? Bulan ini kan? Iya.
Ketika sahabat bertanya Nabi, kalau kita puasa 1 hari di bulan 10 Dzulhijjah menyamai dengan orang Yahudi. Sahabat mengusulkan untuk puasa sebelumnya atau sesudahnya sehari lagi, menyelisih puasanya kaum Yahudi. Akhirnya Nabi bersabda, "Tahun kita akan puasa Tarwiyah saja sebelumnya tanggal 9." Tapi sebelum puasa itu beliau wafat. Jadi Nabi tidak pernah menerapkan puasa Tarwiyah. Nah, ya. Jadi kita puasa apa? Ya puasa Arafah sehari itu tidak apa-apa, itu Nabi juga. Ya Pak. Oh ya, dulu. Nomor 5 Pak, patuh pada suami. Apakah semua kriteria suami sebagai seorang istri harus patuh? Nah ini pertanyaan bagus ini. Suami yang kayak apa yang dipatuhi ya? Ya. Suaminya nganggur, orang jauh dari ibu terus, ya, getak terus, ya. Waktu sholat sholat, nggak dipatuhi itu, nggak perlu dipatuhi. Justru harus ditempeleng ya, ya. Tempeleng foto. Ayah, tempeleng aja lain gitu ya. Wis nganggur, ra kerja, marah-marah terus, kemudian ngerokok, tangannya awan, ora sholat, terus susah kan? Itu kita nggak wajib patuh. Ya, yang dipatuh adalah suami yang bisa memberikan suri teladan, yang bisa membina istri, ngajak sholat, ngajak ngaji, ngajak silaturahmi, macam-macam itu yang berarti. Berarti kalau suami KDRT itu bisa menggugat itu. Suami atau istri bisa gugat. Di kantor saya juga ada suami yang diajar istrinya. Balik ya. Ya, suaminya itu dia ini ngambil hujahnya saja ya, bukan hujah tapi ngambil hujah saja karena bertanya. Itu bukannya suami. Jarang Pak, pasti KDRT jarang. Seorang wanita KDRT jarang. Tapi kalau laki-laki Suami KDRT sering ya. jarang. 1001. Kalau dia tuh kelainan jiwa. Kalau ada di sinetron ya. Betul, sinetron. Ya. Ada lagi? Cukup? Baik. Menjelang maghrib kan ya? Terasa ya belum biasa. Baik, pelajaran hari ini akhlak wanita, semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya, untuk sempurnanya majelis ilmu ini. Mari kita sama-sama tutup. Untuk semuanya majelis ilmu ini, maka mari sama-sama kita tutup. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.